Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Sajida Rahma. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang tekanan zat, yaitu materi IPA kelas 8 semester 2 kurikulum 2013. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya. Baik, di sini saya akan membahas tentang tekanan. Tekanan ini dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, tekanan pada zat padat, tekanan pada zat cair, serta tekanan pada zat gas. Nah, kita akan membahas tentang tekanan zat padat dulu ya. Apa itu tekanan zat padat? Zat padat yaitu zat atau materi yang memiliki bentuk dan juga volume yang menempati ruang. Nah, jadi tekanan itu besaran gaya yang bekerja dalam suatu benda pada tiap luas bidang tekanan. Contohnya seperti apa? Nih, contohnya seperti kapak. Pada saat kita memaku sesuatu yang ada di dinding atau memaku figura yang ada di dinding. Nah, karena adanya tekanan pada paku itu, maka ujung paku itu memiliki permukaan yang runcing. Jadi bisa masuk pakunya ke dalam tembok. Nah, di sini. Ini contohnya. Untuk yang paku A, coba dilihat perbedaannya apa antara paku A dengan paku B. Pada paku A, alasnya seperti ini. Nah, pada paku B, alasnya lebih runcing. Jadi, pada paku A, luas alasnya lebih besar daripada paku B. Perbedaannya apa? Nah, seperti tadi ya perbedaannya. Nah, untuk permasalahan yang kedua, setelah paku A menerima gaya F, maka apa yang terjadi? Nah, seperti yang kita tahu, ujung paku biasanya kan runcing. Nah, ketika ujung pakunya tidak runcing, maka tekanan yang dihasilkan juga kecil. Nah, seperti ini. Ketika pada luasnya itu semakin kecil, maka tekanan yang dihasilkan akan semakin besar. Begitu juga sebaliknya. Ketika luasnya itu luas daerah yang ada di paku itu besar, maka tekanan yang dihasilkan akan mengecil. Kenapa seperti itu? Nah, hal ini dijelaskan dengan rumus, yaitu tekanan gaya per satuan luas. Nah, tekanan itu disebut dengan Pascal, gaya atau N per luas atau meter kubik, atau disebut dengan P sama dengan F per A. Nah, di sini ada contoh soalnya. Terdapat 4 buah benda dengan bentuk berbeda diletakkan di atas lantai. Tekanan paling besar yang dialami lantai diakibatkan oleh benda bernomor. Kira-kira jawabannya apa ya? Nah, seperti contoh yang tadi, contoh paku yang tadi, tekanan yang paling besar dihasilkan pada benda yang nomor 4. Sesuai dengan rumusnya, P sama dengan F per A. Nah, untuk gaya yang sama, semakin kecil luas permukaan, maka semakin besar tekanan yang dihasilkan. Mana luas yang paling kecil di antara keempat ini? Yaitu yang D, nomor 4. Ada contoh soal lagi. Dika mendorong meja dengan kedua tangannya dengan gaya sebesar 120 N. Jika luas sebuah telapak tangan adalah 150 cm3, maka tekanan yang diberikan Dika adalah, nah di sini sudah ada jawabannya ya. Diketahui F-nya, gayanya sebesar 120 Newton.
Lalu A itu apa? Luas. Luas apa? Luas pada telapak tangannya Dika. Berapa? Karena tangannya Dika yang mendorong itu 2 tangan, jadi kita 2 dikali 150. Berapa? 300 cm3. Berhubung yang dibutuhkan itu meter kubik, jadi kita ubah ke meter kubik dulu. Menjadi 0,03 meter kubik. Yang ditanya apa? P, tekanan yang diberikan Dika. Berapa? Kita jawab sesuai dengan rumusnya. P sama dengan F per A. F-nya berapa? 120 kayaknya. Dibagi dengan luas telapak tangan Dika 0,03. Jawabannya adalah 4000 Newton per meter kubik. Sudah jelas ya? Nah, sekarang kita membahas tentang zat cair. Apa sih itu zat cair? Nah, pasti semuanya sudah sering belajar tentang zat cair ya. Maka zat cair itu contohnya seperti lubang pada bak mandi diletakkan di paling bawah. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, lalu yang kedua, bagian dasar bendungan dibuat lebih tebal dibanding bagian atas untuk menahan tekanan. Lalu yang ketiga, semakin dalam menyelam, telinga akan semakin sakit. Tapi apa sih bedanya antara menyelam di laut, di dasar laut dengan menyelam di kolam renang? Lalu, pengecekan tekanan darah sebelum pemasangan infus agar mengalir tekanan darah harus lebih rendah dari tekanan virus. Nah, dari semua contoh yang ada di sini, ini disebut dengan tekanan hidrostatik. Apa sih itu tekanan hidrostatik? Tekanan hidrostatik itu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, di sini rumus pada tekanan hidrostatis yaitu P atau tekanan hidrostatis sama dengan massa jenis atau rho dikali gravitasi dikali dengan tinggi. Nah, di sini ada contohnya. Di sini ada sebuah botol yang dikelilingi oleh air yang dingin. Sedangkan yang di sini adalah air yang panas. Kenapa balon ini bisa berisi udara ketika botol ini dikelilingi oleh air yang panas? Kira-kira kenapa? Betul, jawabannya adalah karena panas mengeluarkan uap. Betul sekali. Contoh ini sama seperti balon udara. Nah, balon udara kan sama seperti contoh di sini. Ini contoh yang sederhana. Untuk selanjutnya, nah ini penerapan tekanan zat gas pada tubuh kita ketika kita menarik dan mengeluarkan nafas atau disebut dengan inspirasi dan ekspirasi. Di sini sudah ada contohnya. Lalu rumus tekanan pada gas yaitu tekanan gas dalam sebuah ruangan sama dengan tekanan udara luar ditambah dengan selisih ketinggian zat cair. Terima kasih atas waktunya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya minta maaf jika banyak kekurangan karena saya di sini juga belajar. Mohon bimbingannya, mohon bantuannya, dan mohon sarannya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.